Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama Ardia Jufresilia Rantung, NIM 414251100053. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis simulasi load flow pada sistem jaringan distribusi radial dan open loop menggunakan etap. Di sini terdapat perintah yaitu untuk menggunakan sistem radial. Tipe ini merupakan bentuk yang paling sederhana pengertian dari sistem radial sendiri, yaitu tipe ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari sebuah jenis sistem jaringan distribusi lainnya. Penyalurannya secara radial dari penyulang gardu Indo hingga konsumen. Namun kemungkinan terjadinya padam sangat besar yang biasanya disebabkan oleh gangguan trafo, distribusi atau salurannya. Nilai drop tegangan sangat besar terutama pada saluran yang jauh dari penyulangannya. Maka untuk jenis ini dipakai di daerah pedesaan atau daerah beban yang tidak membutuhkan kontinuitas tenaga yang tinggi. Untuk sistem loop, bentuk jaringan dari sistem ring atau loop merupakan rangkaian tertutup dan seperti cincin. Dengan menggunakan sistem ini, bebas bias disuplai dari dua penyulang jika salah satu saluran mengalami gangguan, sehingga kontinuitas penyaluran tenaga listrik lebih baik dari sistem radial dan panjang jaringan yang ditanggung oleh dua penyulang tersebut bias lebih pendek, sehingga voltage drop-nya semakin kecil. Oke, di sini saya akan menyimulasikan dengan aplikasi software etap dengan ketentuan data sebagai berikut. Oke, kita buka aplikasi etap. Untuk simulasinya seperti ini, dengan menyusun sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan. Untuk sistem 1 bagian kiri, yaitu sebelah sini, terdapat generator 1 dengan ketentuan 13,8 kV, 50 mW, dan sebagainya. Kemudian terdapat kabel 1, kabel 2, terdapat transformator 1 dan transformator 2. Terus kemudian terdapat lamp. Kemudian ada sistem 2 bagian kanan, yaitu terdapat grid, kabel 3, T3, T4, lamp 2, load 1 dan 2, seperti ini. Untuk sistem 3 bagian tengah, yaitu di bagian ini terdapat T5 transformator 5, terus terdapat lamp 3, kabel 4 dan kabel 5, kabel 6, kemudian terdapat switch 1 dan switch 2. Tapi di sini penamanya yaitu switch 1 dan switch 3. Nah, ini untuk switch 2-nya. Kemudian pada tugas mahasiswa ini disarankan untuk melakukan simulasi load flow pada kondisi normal. Oke, untuk rangkaian sudah kita rangkai sesuai dengan data yang direkomendasikan, maka kita dapat menyimulasikan rangkaian ini dengan mengklik load flow, lalu klik run load flow, maka otomatis dia akan melakukan simulasi pada rangkaian ini. Nah, sudah terlihat data-data yang keluar, yaitu terdapat beberapa data. Ini seperti yang sudah saya sampaikan untuk latar belakang yang tadi, yaitu menggunakan 20 kV dengan sistem radial dan sistem loop. Nah,
ketika kita sudah simulasikan, maka dapat menghasilkan sistem aman tegangan tapi pada kabel 4 overload berat. Dari simulasi load flow kondisi normal seperti tadi, terdapat tegangan rendah pada bus 12 sebesar 94,495%. Untuk total rugi daya sistem 396 kW. Untuk rugi terbesar kabel 4 yaitu 38,9% pada 220 kW. Untuk overload kabel 4 dari kapasitas sebesar 246,45%. Total rugi daya sama dengan selisih pembangkitan grid atau bus 22 sebesar 0,800 MW dengan total beban 0,404 MW. T22 menyumbang 97 kW atau 21,1% karena menyalurkan hampir seluruh daya reaktif LAM 1 atau 45 MVAR. Terdapat 3 subsistem yang saling terkoneksi. Yang pertama yaitu sistem 1 di sisi kiri, yaitu terdapat generator 1, T1, T22, bus 12, dan LAM 1. Untuk sistem 2 di sebelah kanan, terdapat grid, terdapat T3, bus 7, LAM 2, bus 11, T4, bus 8, dan load 1, load 2, atau di sini tercantum load 3 dan load 4. Kemudian untuk sistem 3 di bagian tengah merupakan interkoneksinya. Di sini terdapat bus 1, kemudian terhubung bus 2, ada bus 33, dihubungkan kabel 4, 5, dan 6, kabel 4, 5, dan 6 via melalui switch 1, switch 2, switch 3 untuk dan T5 untuk menyuplai LAM 3 dari bus 33. Menyuplai LAM 3 dari bus 33. Oke. Selanjutnya, parameter sistem, pembangkit dan transformator. Di dalam simulasi ini terlihat bahwa terdapat komponen generator 1, T1, T22, atau T2, T3, T4, T5 memiliki rating 50 MW dengan tegangan 13,8 kV, keterangan picofarad 0,85 1500 rpm. Untuk T1 100 MVA dengan tegangan 13,8 per 150 kV dan sebagainya. Untuk kabel dan beban, kabel tembaga underground kabel. Untuk kabel 1, luas penampangnya 16 mm persegi dengan panjang 50 km. Untuk kabel 2, 25 mm persegi dengan panjang 5 km dan sebagainya. Untuk beban yaitu LAM load dan static load. LAM 1 itu dengan rating 45 MVA 20 kV. Untuk karakteristiknya 50% motor,
per 50% statik, picofarad 0,85 dan sebagainya. Terdapat lampu 2, lampu 3, load 1 dan load 2. Untuk semua kabel bertipe 0,6 kV 33C atau terdapat 3 kabel tipenya CU. Grid pada bus 22 beroperasi pada 150 kV sebagai swing bus. Oke, untuk simulasi tadi pada etap ini seperti ini. Pemodelan one line, seluruh bus, generator, trafo, kabel, dan beban dimodelkan sesuai line diagram dan data percobaan. Yang kedua, input parameter komponen, rating, tegangan panjang kabel, dan karakteristik beban dimasukkan ke properti grid etap. Yang ketiga, run load flow kondisi normal seperti ini, normal. Oke ya. Yaitu SW1, switch 1, switch 2, switch 3, close, loop diperoleh tegangan bus, aliran daya, dan rugi-rugi. Untuk yang keempat, run load flow kondisi gangguan, switch 1 dibuka, switch yang ini nanti akan dibuka atau radial hasil dibandingkan terhadap kondisi loop. Yang kelima, analisis branch load summary, identifikasi elemen overload lebih dari 100% kapasitas pada kedua kondisi. Berikut data hasil pada kondisi normal seperti ini yang telah saya simulasikan di awal tadi. Terdapat nilai bus 1 yang terdapat di sini. Itu fenomenalnya, tegangan nominalnya yaitu 150 kV. Aktualnya ketika setelah divisualisasikan atau disimulasikan sebesar 149,852 kV dengan persen tegangan 99,902%. Selanjutnya yaitu bus 22. Di sini memperoleh tegangan nominal 150 kV, untuk aktualnya 150 kV, persen tegangannya 100%. Kemudian terdapat bus 4, nominalnya 150, aktualnya di 149,901 dengan persen tegangan 99,934% dan sebagainya. Untuk rata-rata memperoleh hampir 99%. Next, untuk aliran daya aktif atau P dan reaktif Q per cabang. Nah, untuk aliran daya P dan reaktif Q di dalam simulasi ini kita dapat mengunduh datanya, yaitu di dalam report manager ini. Kita klik sesuai kebutuhan yang ingin kita unduh datanya. Nanti kita bisa memilih file apa yang kita inginkan, berupa PDF, Word, atau Excel dan sebagainya. Oke, kita di dalam rangka ini kita peroleh untuk bus 12 ke LAM 1 dengan aliran daya aktif 0,362, untuk reaktifnya yaitu J42,6. Di sini sebenarnya di sini itu juga terlihat ya untuk hasilnya di sebelah sini. Nah, ini oke ya. Ini terlihat dari bus 2 menuju ke LAM 1, yaitu untuk data di atas ini merupakan aliran daya aktif dan data yang bawah ini merupakan reaktif. Untuk
yang lainnya juga sama. Di sini juga terdapat datanya, ini dari T22 menuju bus 12. Untuk P-nya 0,362, untuk H-nya C42,6. Seperti itu, dan lain sebagainya. Di sini terdapat banyak sekali P dan H-nya. Oke. Kemudian distribusi rugi-rugi daya per elemen. Nah, untuk ini karena tidak terlihat di simulasinya ini sama seperti tadi, kita dapat mengunduh datanya melalui Load Flow Report Manager ini. Nanti akan terlihat data-data yang dihasilkan oleh simulasi rangkaian di gambar ini. Oke, dari rangkaian ini dihasilkan rugi-rugi daya per elemen untuk kabel 2 sebesar 24 kW 17,3%, kabel 4 220 kW 38,9%, kabel 5 25 kW 13,2%, kabel 6 25 kW 15,2%, T22 97 kW 21,1%, T3 5 kW 10,6%, dengan total 396 kW, mencapai totalnya itu 100%. Kabel 4 overload 246,45% dari kapasitas nominalnya. Ini Oke, kemudian kita simulasikan jika switch 1 dibuka atau radial. Oke, kita simulasi ini, kita klik edit, maka simulasinya akan berhenti. Kemudian switch 1, oke, kita akan open loop. Oke, seperti ini sudah dibuka. Kita akan melakukan simulasi kembali. Nah, sudah terlihat seperti ini. Maka dihasilkan kehilangan jalur cadangan, rugi daya naik 222,7%, loop normal ke radial. Dengan switch 1 kita openkan. Tegangan bus 12 menjadi terendah sini itu sebesar 94,495%, yang awalnya segitu sekarang turun menjadi 94,174%, turun tipis, masih lebih dari 94%. Total rugi daya sistem 396 kW untuk loop normal pada sistem radial, mencapai 1278 kW, naik 22,7%. Kabel overload, kabel 4 yang awalnya 246,45% menjadi kabel 256, yaitu dengan overload 328%, 3 kabel sekaligus ketika switch 1 dalam kondisi open. Untuk perbandingan kinerja loop vs radial dalam kondisi loop normal, yang pertama tegangan terendah 94,495% pada bus 12, rugi daya total 396 kW, ada jalur cadangan aman terhadap N1, namun kabel 4 sudah overload 246,45%. Untuk kondisi radial, switch 1 terbuka atau open loop, yang pertama tegangan terendah 94,174% pada bus 12, rugi daya total 1278 kW plus 222,7%.
Yang ketiga, tanpa jalur cadangan sama sekali. Yang kelima, kabel 256 overload hingga 328%. Untuk kesimpulannya, 3 temuan utama. Yang pertama, drop tegangan. Seluruh bus tetap di atas 94% pada kondisi loop 94,495% hingga 100%. Drop terbesar di bus 12 akibat beban lam 1 45 MVA melalui T22. Yang kedua, rugi daya 396 kW pada kondisi loop didominasi kabel 4 220 kW overload 246,45% dan T22 97 kW. Elemen berbeban ringan ruginya dapat diabaikan. Yang ketiga, keandalan sistem. Loop tetap menyalurkan daya saat switch 1 terbuka, tapi jalur alternatif kabel 256 overload hingga 328%. Berisiko memicu proteksi arus lebih, radial murni tanpa cadangan sama sekali. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.